Halo teman-teman semua, selamat datang di Mutmainah Story. Kisah ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama tempat karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dan kejadian semua hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai biar tidak terjadi kesalahan paham. Sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Dan jangan lupa untuk like, subscribe ke channel ini. Dukungan Anda semua sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Baiklah, tak usah berlama-lama, kita langsung saja mulai pembahasannya. Angin malam berhembus dingin di kota Cirebon ketika Ustaz Ujang Bustomi duduk bersila di musala kecilnya. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya lirih melafalkan zikir. Namun, hatinya tak tenang. Ada sesuatu yang mengusik jiwanya, sebuah firasat yang tak biasa. Hingga tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kecemasan datang mengetuk pintu. "Ustaz, tolonglah kami, di Banyuwangi, kegelapan telah menguasai desa kami." Suaranya bergetar, nyaris putus asa. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Karim, seorang warga dari pelosok Banyuwangi. Ia bercerita bahwa desanya kini dikuasai oleh seorang dukun sakti bernama Ki Jaya Guntur. Banyak orang jatuh sakit tanpa sebab, ternak mati mendadak, dan siapapun yang mencoba melawan dukun itu selalu berakhir mengenaskan. "Anakku, Ustaz, dia hilang setelah berani menentangnya. Kami tak tahu harus berbuat apa," lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Ustaz Ujang terdiam, hatinya bergetar mendengar kisah pilu itu. Ia telah lama berdakwah dan membantu mereka yang tersesat dalam kegelapan, namun kali ini firasatnya mengatakan bahwa yang akan ia hadapi bukanlah musuh biasa. Ilmu hitam Ki Jaya Guntur bukan sembarangan. Tapi apakah ia bisa tinggal diam sementara orang-orang menderita? Tidak, ini adalah panggilannya. Malam itu juga, Ustaz Ujang beristikharah, meminta petunjuk dari Allah. Dalam tidurnya, ia melihat sekilas bayangan seorang pria tua berjubah hitam berdiri di puncak bukit, dikelilingi kabut pekat. Di kejauhan, terdengar suara rintihan yang memilukan. Lalu tiba-tiba, tatapan mata penuh kebencian menembus gelap, menusuk ke arah Ustaz Ujang. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Bismillah, aku harus pergi," gumamnya mantap. Fajar mereka ketika Ustaz Ujang berpamitan kepada keluarganya. Istrinya menggenggam tangannya erat, matanya penuh kekhawatiran. "Hati-hati, Kang, saya tahu ini bukan perjalanan biasa," katanya lirih. Ustaz Ujang hanya tersenyum, meyakinkannya dengan tatapan penuh keteguhan. Ia tahu, perjalanan ini mungkin membawa bahaya, tapi keyakinannya kepada Allah lebih besar dari rasa takutnya. Dalam perjalanan ke Banyuwangi, awan kelabu menggantung di langit. Angin bertiup kencang seakan memberi peringatan. Sepanjang perjalanan, Ustaz Ujang mendengar lebih banyak kisah mengerikan tentang Ki Jaya Guntur. "Orang bilang dia bisa menghilang dalam sekejap mata," ujar seorang lelaki di sebuah warung kopi. "Ada yang melihatnya berubah menjadi burung hantu raksasa," sahut yang lain. Sesampainya di Banyuwangi, hawa di desa itu terasa berbeda. Udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menekan dada setiap orang. Rumah-rumah sunyi, hanya beberapa orang yang mengintip dari balik jendela dengan wajah pucat. "Jangan terlalu banyak bicara, Ustaz, Ki Jaya Guntur punya telinga di mana-mana," bisik Pak Karim dengan nada waspada. Malam pertama di desa itu, Ustaz Ujang merasa sesuatu mengawasinya. Angin berhembus kencang, lebih dingin dari seharusnya. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik di luar jendela. "Pergi, atau kau akan mati." Suara itu tak berwujud, menggema di antara bayang-bayang. Namun, Ustaz Ujang hanya tersenyum. Ia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Malam di desa itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Suara bisikan gaib masih terdengar di antara hembusan angin, namun Ustaz Ujang tetap tenang. Ia melanjutkan zikirnya dengan khusyuk, membiarkan energi kegelapan itu mengelilinginya tanpa gentar. Di luar, pepohonan bergoyang keras, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya, mengintainya dalam diam. Lalu tiba-tiba, brak, pintu rumah Pak Karim bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Pak Karim dan keluarganya berpelukan ketakutan. "Ustaz, dia datang," bisik istrinya dengan wajah pucat. Namun, Ustaz Ujang hanya tersenyum tipis,
lalu berjalan mendekati pintu. Dengan tenang, ia membaca ayat kursi dan menghembuskannya ke udara. Seketika, suara dentuman itu berhenti, dan suasana kembali sunyi. Hanya terdengar helaan napas panik dari penghuni rumah. "Jangan takut," ujar Ustaz Ujang lembut, "kegelapan hanya bisa menang jika kita membiarkan ketakutan menguasai hati kita." Keesokan paginya, Ustaz Ujang memutuskan untuk berjalan mengelilingi desa. Ia ingin melihat sendiri dampak yang ditinggalkan oleh Ki Jaya Guntur. Jalanan terasa lengang, terlalu sunyi untuk sebuah desa yang seharusnya hidup. Warga yang ia temui tak banyak bicara, hanya menunduk dan berjalan cepat seolah tak ingin menarik perhatian. Di sudut desa, ia melihat sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, tapi ada sesuatu yang aneh. Di depannya, terdapat bangkai ayam hitam yang sudah mengering. "Ini rumah siapa?" tanya Ustaz Ujang kepada seorang pria tua yang sedang duduk di depan warung. Pria itu menatap rumah tua itu dengan wajah ketakutan, lalu berbisik, "Itu rumah Pak Ranto, dia dulu menantang Ki Jaya Guntur. Sekarang, dia dan keluarganya hilang begitu saja." Ustaz Ujang mengangguk paham. Ia bisa merasakan aura gelap yang masih menyelimuti rumah itu. Ini bukan sekadar cerita rakyat, kekejaman Ki Jaya Guntur nyata adanya. Saat kembali ke rumah Pak Karim, seorang wanita tua datang berlari dengan wajah panik. Ustaz, tolong cucu saya," tangisnya pecah. Ustaz Ujang segera mengikuti wanita itu ke rumahnya. Di dalam, seorang bocah kecil terbaring dengan tubuh membiru, matanya melotot kosong, mulutnya terkunci rapat seolah sedang dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ustaz Ujang mendekat, meletakkan tangannya di dada bocah itu, lalu membisikkan doa. Tiba-tiba, tubuh bocah itu bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara mengerikan, suara yang bukan miliknya. "Pergi, kau tak akan menang," desis suara itu dengan penuh kebencian. Ustaz Ujang tak gentar, ia terus membaca ayat suci dengan penuh keyakinan. Tak lama, bocah itu berteriak keras, lalu pingsan. Ketika ia sadar kembali, wajahnya tampak lebih tenang, seolah baru saja terlepas dari cengkeraman sesuatu yang jahat. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Sebagian dari mereka masih ketakutan, tapi sebagian lain mulai menaruh harapan. Mungkinkah Ustaz Ujang benar-benar mampu melawan Ki Jaya Guntur? Mungkinkah teror yang telah bertahun-tahun menghantui mereka akhirnya bisa dihentikan? Tapi di kejauhan, dari balik pepohonan, sepasang mata merah mengintai. Malam ini, Ki Jaya Guntur tahu bahwa ada seseorang yang menantangnya, dan ia tidak akan tinggal diam. Saat malam kembali menjelang, Ustaz Ujang duduk bersila di dalam rumah. Ia tahu, perlawanan ini baru saja dimulai. Dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam di desa semakin larut, tetapi hawa mencekam semakin terasa. Ustaz Ujang duduk bersila di ruang tamu rumah Pak Karim, melanjutkan zikirnya dengan khusyuk. Di luar, angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Langit yang semula bersih kini diselimuti awan pekat, menutupi bulan. Seekor burung hantu tiba-tiba melintas rendah di atas atap. Suaranya melengking panjang sebelum menghilang dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, 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 ketukan itu teratur, pelan namun sangat menusuk telinga. Pak Karim yang tengah duduk di sudut ruangan menatap Ustaz Ujang dengan wajah penuh ketakutan. "Ustaz, siapa itu?" bisiknya lirih. Ustaz Ujang tidak menjawab. Ia tahu, orang biasa tak akan mengetuk pintu rumah di tengah malam seperti ini. Perlahan, ia bangkit dan berjalan menuju pintu, lalu bertanya dengan suara tenang, "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menggantung di udara. Namun, ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok, auzubillahi minasy syaitanir rajim," gumam Ustaz Ujang sebelum membuka pintu dengan mantap. Namun, yang ia lihat hanyalah kehampaan. Tidak ada siapapun di sana. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Pak Karim dan istrinya saling berpandangan, ketakutan semakin menyelimuti mereka. Tiba-tiba, suara erangan terdengar dari belakang rumah. Suara itu panjang, memilukan, seperti seseorang yang tengah kesakitan. Ustaz Ujang segera melangkah keluar, diikuti oleh Pak Karim yang gemetar. Begitu mereka sampai di halaman belakang, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Seekor kambing hitam berdiri di tengah pekarangan, matanya merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Tanpa peringatan,
kambing itu mengeluarkan suara manusia, "Pergilah, atau kau akan binasa." Pak Karim hampir jatuh saking takutnya, sementara Ustaz Ujang tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya, membaca ayat suci dengan suara lantang. Seketika, angin berputar kencang di sekitar mereka. Kambing itu mengeluarkan jeritan melengking, tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap seolah hanya bayangan. Hanya menyisakan bau anyir yang menusuk dan udara yang semakin berat. Kembali ke dalam rumah, Pak Karim masih terlihat syok. "Ustaz, ini bukan gangguan biasa, ini peringatan dari Ki Jaya Guntur," katanya dengan suara bergetar. Ustaz Ujang menatapnya dengan tenang, "Bukan peringatan, tapi ketakutan. Mereka tahu kita tidak mudah digoyahkan." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa Ki Jaya Guntur sedang menguji kekuatannya. Ini baru permulaan. Tak lama setelah itu, dari dapur terdengar suara pecahan piring. Istri Pak Karim berteriak, lalu berlari keluar dengan wajah ketakutan. Ada yang melempar batu dari jendela. Katanya, menunjuk ke arah kaca yang kini retak. Ustaz Ujang menarik napas panjang. Ia tahu, semakin lama ia berada di desa ini, semakin besar tekanan yang akan ia hadapi. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Malam itu, Ustaz Ujang memperkuat perlindungan rumah dengan doa dan ayat-ayat suci. Ia tahu, Ki Jaya Guntur tidak akan tinggal diam. Malam ini hanyalah awal dari perang panjang antara cahaya dan kegelapan. Namun, di dalam hatinya, ia yakin bahwa cahaya tidak akan pernah padam, selama iman tetap menyala. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Ustaz Ujang membuka matanya dari duduk tahajudnya. Malam itu penuh gangguan, tapi imannya tetap teguh. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan kabut tebal yang masih menyelimuti desa. Alam seakan menolak terbitnya pagi, seolah bayangan hitam masih berkuasa. Di kejauhan, suara kokok ayam terdengar sumbang, tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang masih mengintai, sesuatu yang belum selesai. Pak Karim masuk ke dalam ruangan dengan wajah kuyu. "Ustaz," warga semakin ketakutan. Tadi malam beberapa dari mereka melihat bayangan hitam melayang di atas desa. Ada yang mendengar tangisan perempuan di tengah kebun kosong. Suaranya bergetar, mencerminkan kecemasan yang menyelimuti hatinya. Ustaz Ujang mengangguk pelan. Ia sudah menduga, Ki Jaya Guntur mulai menunjukkan kekuatan sejatinya. Tanpa menunggu lama, Ustaz Ujang keluar menuju desa. Langkahnya mantap meski hawa dingin menyelimuti. Sepanjang jalan, ia melihat warga berbisik-bisik dengan wajah cemas. Di depan sebuah rumah, seorang ibu tua menangis terseduh, tangannya menggenggam sesuatu erat-erat. Ustaz Ujang mendekat. "Ibu, ada apa?" tanyanya lembut. Wanita tua itu membuka telapak tangannya, memperlihatkan segenggam tanah bercampur rambut manusia. "Ini ada di depan pintu rumah saya pagi ini, Ustaz, saya takut ini pertanda buruk," isaknya. Ustaz Ujang mengambil tanah dan rambut itu, merasakan energi gelap yang mengalir dari benda tersebut. "Ini kiriman ilmu hitam," katanya serius. Ia lalu membaca doa perlindungan, meniupkan ke tangannya, dan melemparkan benda itu ke udara. Seketika, angin bertiup kencang, membawa tanah dan rambut itu lenyap tanpa jejak. "Jangan takut, Bu. Allah lebih kuat dari siapapun," ujarnya menenangkan. Di sisi lain desa, kejadian ganjil terus berlanjut. Seorang pemuda bernama Rahmat ditemukan pingsan di ladang, tubuhnya dingin seperti es. Ketika dibawa pulang, ia terus meracau, menyebut-nyebut nama Ki Jaya Guntur dengan suara penuh ketakutan. Ustaz Ujang segera dipanggil. Ia meletakkan tangannya di dahi Rahmat dan mulai membaca ayat-ayat suci. Tubuh Rahmat bergetar hebat, mulutnya berusaha berbicara, tetapi suara yang keluar bukan miliknya. "Kau tak akan bisa menyelamatkan mereka," suara itu serak, penuh dendam. Tanpa gentar, Ustaz Ujang melanjutkan rukyahnya. Rahmat semakin berontak, hingga akhirnya tubuhnya terhempas ke belakang dan ia memuntahkan sesuatu, seekor belatung hitam yang menggeliat sebelum mati di lantai. Rahmat terkulai lemas, napasnya tersengal. Sudah pergi," tanyanya dengan suara lirih. Ustaz Ujang mengangguk, "Untuk sekarang, ya. Tapi ini baru awal. Ki Jaya Guntur sedang menguji kekuatan kita." Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya bahwa Ustaz Ujang adalah harapan mereka. Namun, di kejauhan, seorang lelaki berjubah hitam berdiri di puncak bukit, memperhatikan desa dengan mata menyala merah. Ki Jaya Guntur tahu bahwa lawannya kali ini bukan orang sembarangan. Ia menyeringai,
lalu mengangkat kedua tangannya ke udara. Seketika, langit mendung kembali, angin bertiup kencang, dan suara tawa mengerikan bergema di seluruh desa. Ustaz Ujang menatap langit yang kelam. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Tidak ada jalan mundur, cahaya dan kegelapan akan bertarung hingga salah satu benar-benar tumbang. Dengan bismillah, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam kembali menyelimuti desa, namun kali ini lebih mencekam dari sebelumnya. Langit tertutup awan gelap, bulan dan bintang seolah enggan menampakkan diri. Suasana begitu sunyi, seakan seluruh makhluk malam menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ustaz Ujang duduk bersila di dalam rumah Pak Karim, matanya terpejam, telinganya menangkap setiap suara di sekitar. Ia tahu malam ini tidak akan berlalu begitu saja. Benar saja, dari kejauhan terdengar suara ringkikan kuda yang nyaring, diikuti dengan suara langkah kaki yang berat. Langkah itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan rumah Pak Karim. Pak Karim dan istrinya menahan napas, ketakutan menyelimuti mereka. Dengan hati-hati, Ustaz Ujang bangkit dan melangkah menuju jendela. Saat ia mengintip keluar, darahnya berdesir. Di tengah jalan desa, sesosok makhluk tinggi besar berdiri. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi kulitnya kehitaman seperti arang, dan matanya merah menyala. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika terdengar suara jeritan dari berbagai penjuru desa. Beberapa warga yang berani mengintip dari balik jendela langsung menutupnya kembali, gemetar ketakutan. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak, melangkah dengan cepat menuju rumah Pak Karim. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Ustaz Ujang mengangkat tangan kanannya dan membaca ayat kursi dengan lantang. Angin bertiup kencang, seolah-olah alam pun merespons bacaan sucinya. Makhluk itu terhuyung mundur, mengeluarkan suara geraman yang dalam. Tapi ia tidak pergi, ia hanya berdiri di sana, menatap Ustaz Ujang dengan penuh kebencian. La haula wala quwata illa billah, bisik Ustaz Ujang. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah keluar. Pak Karim mencoba menahannya, tapi Ustaz Ujang hanya tersenyum, menenangkan mereka dengan tatapan penuh keteguhan. Jika kita takut, maka kegelapan akan menang, katanya sebelum membuka pintu dan berdiri tegak di hadapan makhluk itu. Makhluk itu mendengus keras, lalu tiba-tiba berlari ke arah Ustaz Ujang dengan kecepatan luar biasa. Namun, sebelum bisa menyentuhnya, tubuhnya seolah menabrak dinding tak kasat mata dan terlempar ke belakang. Ia meraung, lalu menghilang menjadi kepulan asap hitam yang berputar-putar sebelum lenyap di udara. Desa kembali sunyi, hanya desiran angin yang tersisa. Pak Karim dan istrinya berlari keluar, wajah mereka penuh keheranan dan kekaguman. "Ustaz, makhluk itu, siapa dia?" tanya Pak Karim dengan suara masih bergetar. Ustaz Ujang menarik napas panjang, menatap ke arah hutan di pinggiran desa. "Ini adalah peringatan dari Ki Jaya Guntur. Dia tahu aku di sini, dan dia ingin mengusirku dengan ketakutan. Tapi aku tidak akan pergi," jawabnya dengan mantap. Namun, jauh di dalam hutan, Ki Jaya Guntur tersenyum licik. Ia duduk bersila di dalam gubuknya yang dipenuhi asap dupa hitam. "Menarik, sangat menarik," gumamnya. "Mari kita lihat sampai sejauh mana kau bisa bertahan, Ustaz Ujang." Lalu, ia mulai merapal mantra, memanggil sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar bayangan hitam. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di depan rumah Pak Karim, Ustaz Ujang mencoba beristirahat. Namun, hatinya gelisah. Ia tahu, perlawanan Ki Jaya Guntur belum berakhir. Ia memejamkan mata, berusaha tidur, tetapi begitu kelopak matanya tertutup, dunianya berubah. Ia merasa seperti terlempar ke dalam ruang yang gelap dan hampa, tanpa batas dan tanpa suara. Lalu, samar-samar terdengar suara tawa. Suara itu perlahan semakin jelas, menggema di sekelilingnya. Ustaz Ujang menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumbernya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sosok berjubah hitam. Matanya merah membara, wajahnya keriput, namun bibirnya melengkung dalam senyum penuh ejekan. Ki Jaya Guntur berdiri di hadapannya, menatapnya dengan penuh kebencian. "Ustaz Ujang, kau pikir bisa menyelamatkan desa ini?" Suaranya dalam dan menggema. "Aku sudah berkuasa di sini selama bertahun-tahun. Mereka semua tunduk kepadaku. Dan sekarang, kau datang untuk merusak segalanya." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tubuh Ustaz Ujang terasa berat. Seperti ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya, membuatnya sulit bergerak. Namun,
Ustaz Ujang tidak gentar. Dengan penuh keyakinan, ia mulai membaca ayat suci, suaranya menggema di dalam ruang kegelapan itu. Ki Jaya Guntur mendengus marah. Kau berani melawanku? Ia menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba muncul sosok-sosok mengerikan dari balik kegelapan, makhluk-makhluk bertubuh kurus dengan mata hitam kosong dan tangan panjang yang bergerak perlahan mendekatinya. Mereka berdesis, mengeluarkan suara memilukan, seolah berasal dari jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka meraih Ustaz Ujang, mencoba mencengkeram tubuhnya. Namun, semakin dekat mereka datang, semakin lantang pula bacaan ayat suci yang diucapkannya. Cahaya terang mulai menyelimuti tubuhnya, dan begitu makhluk-makhluk itu menyentuh cahaya itu, mereka menjerit kesakitan dan hancur menjadi debu. Ki Jaya Guntur terkejut. Ia mundur selangkah, wajahnya berubah muram. Kau memang kuat, tapi ini belum berakhir. Teriaknya, sebelum tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan lenyap dalam sekejap. Seketika, Ustaz Ujang terbangun. Ia terduduk di tikar, keringat membasahi dahinya. Nafasnya memburu, namun hatinya tetap teguh. Pagi pun tiba, dan Ustaz Ujang keluar dari rumah Pak Karim. Matahari mulai bersinar, tetapi ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih berat, seakan menyimpan ancaman yang tak kasat mata. Beberapa warga menatapnya dengan raut wajah cemas. Ustaz, semalam banyak warga bermimpi buruk. Mereka melihat bayangan hitam mengelilingi desa, kata seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Ustaz Ujang mengangguk. Ki Jaya Guntur semakin terdesak, dan sekarang ia mencoba mengganggu lewat alam bawah sadar kita, katanya. Ia tahu, ini baru awal. Pertempuran sejati belum dimulai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur, dan ia akan memastikan Ki Jaya Guntur tidak lagi berkuasa di desa ini. Malam itu, langit dipenuhi cahaya bulan purnama yang pucat, tapi bukannya menenangkan, justru membuat suasana semakin mencekam. Ustaz Ujang duduk di serambi rumah Pak Karim, matanya menatap lurus ke arah pepohonan di ujung desa. Ia bisa merasakan energi gelap yang semakin kuat. Ki Jaya Guntur pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Pak Karim berlari membukanya dan terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Seorang pemuda desa bernama Darman terhuyung-huyung dengan tubuh lemas, matanya kosong, dan kulitnya pucat. Ustaz, tolong, lirihnya sebelum ia terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Ustaz Ujang segera mendekat, membaca ayat-ayat suci sambil menempelkan tangannya ke dada Darman. Namun, seketika tubuh pemuda itu bergetar hebat, mulutnya terbuka lebar, dan sesuatu yang mengerikan terjadi, seekor kelabang besar keluar dari tenggorokannya. Makhluk itu menggeliat, tubuhnya berwarna hitam legam dengan mata merah menyala. Dengan sigap, Ustaz Ujang meniupkan doa ke telapak tangannya lalu menepuk kelabang itu. Seketika, makhluk itu meleleh seperti lilin yang terbakar, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Darman tersadar, tubuhnya berkeringat dingin. Itu dari Ki Jaya Guntur, dia mengutukku karena aku menolak tunduk padanya, katanya dengan suara parau. Warga yang berkumpul di depan rumah mulai gemetar ketakutan. Mereka tahu, Ki Jaya Guntur semakin marah, dan serangannya semakin brutal. Tak lama setelah itu, terdengar suara jeritan dari ujung desa. Ustaz Ujang segera berlari ke arah suara tersebut, diikuti oleh beberapa warga. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang perempuan tua tergeletak di tanah dengan wajah membiru. Di sampingnya, seorang anak kecil menangis histeris. Nenek tiba-tiba jatuh dan tidak bisa bernapas. Ustaz, ujar anak itu ketakutan. Ustaz Ujang menatap tubuh nenek itu dengan serius. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Dengan cepat, ia mulai membaca doa dan meniupkan ke segelas air, lalu menyiramkannya ke tubuh nenek itu. Seketika, tubuh nenek itu tersentak, dan dari mulutnya keluar segumpal rambut panjang yang bergerak sendiri seperti ular. Para warga menjerit ketakutan, beberapa mundur menjauh. Dengan bacaan ayat suci, Ustaz Ujang mengangkat tangannya, dan rambut itu terbakar hingga menjadi abu. Pak Karim menatap Ustaz Ujang dengan wajah penuh harap. Ustaz, ini sudah semakin gawat. Ki Jaya Guntur tidak hanya mengganggu, dia ingin membunuh kita satu persatu. Katanya dengan nada putus asa. Ustaz Ujang mengangguk, tatapannya tajam. Aku tahu, ini adalah santet tingkat tinggi. Dia tidak hanya mengandalkan makhluk halus, tapi juga ilmu hitam yang lebih kuat. Namun, sebelum ia sempat berbicara lebih lanjut,
angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Dari kegelapan, terdengar suara tawa panjang yang mengerikan. Hahaha, Ustaz Ujang, kau pikir bisa menyelamatkan mereka semua? Kau sudah terlambat. Suara itu bergema di seluruh desa. Warga semakin ketakutan, beberapa mulai menangis. Ustaz Ujang menatap ke langit, lalu ke arah hutan tempat suara itu berasal. Jika Ki Jaya Guntur ingin perang, maka aku akan menghadapinya langsung, gumamnya. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk bertahan. Saatnya menyerang balik. Ustaz Ujang berdiri tegak di tengah kerumunan warga yang masih ketakutan. Angin malam semakin dingin, membawa aroma tanah basah, yang bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau dupa dan belerang. Ia tahu, ini adalah pertanda bahwa Ki Jaya Guntur sedang mengawasi, menunggu langkah selanjutnya. Tidak bisa hanya bertahan, kini saatnya menyerang. Aku akan pergi ke hutan itu malam ini, kata Ustaz Ujang dengan tegas. Suaranya menggema di antara warga yang terdiam. Pak Karim langsung melangkah maju. Ustaz, itu terlalu berbahaya. Kita tak tahu jebakan apa yang telah ia siapkan. Matanya penuh kekhawatiran. Namun, Ustaz Ujang hanya tersenyum. Justru itu yang harus kita hadapi. Jika kita terus menunggu, desa ini akan terus dihantui ketakutan. Aku tak bisa membiarkan iblis ini berkuasa lebih lama. Ia lalu meraih tasbihnya, menggenggamnya erat. Bismillah, aku tidak akan sendirian, Allah selalu bersamaku. Tanpa banyak kata lagi, Ustaz Ujang melangkah menuju hutan. Beberapa pemuda desa menawarkan diri untuk ikut, tetapi Ustaz Ujang menolak. Perjalanan ini bukan untuk orang yang masih memiliki rasa takut di hatinya. Kalian cukup berdoa, agar aku kembali dengan selamat, katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan pepohonan. Langkahnya mantap, meskipun udara di dalam hutan terasa semakin berat. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Tiba-tiba, suara perempuan menangis terdengar sayup-sayup. Ustaz Ujang berhenti, menajamkan pendengarannya. Di depan, samar-samar terlihat seorang wanita berambut panjang duduk bersimpuh di atas tanah, tubuhnya bergetar hebat. Pakaiannya lusuh, dan wajahnya tertutup rambut hitam pekat. Tolong aku, suara itu lirih, menggema di antara batang-batang pohon. Ustaz Ujang langsung mengenali tipu daya ini. Ia meraih tasbihnya dan mulai melantunkan ayat suci dengan lantang. Seketika, tubuh wanita itu menegang, lalu menjerit keras. Rambutnya terangkat ke udara, matanya berubah menjadi merah menyala. Kau tidak akan bisa melewati hutan ini, Ustaz. Teriaknya dengan suara menggelegar, tapi Ustaz Ujang tidak gentar. Dengan satu bacaan doa yang lebih kuat, tubuh wanita itu mendadak membara, lalu menghilang menjadi asap hitam yang berputar-putar sebelum lenyap. Hutan kembali sunyi, tapi Ustaz Ujang tahu, ini baru permulaan. Ia mengencangkan sorbannya, melanjutkan langkah dengan lebih waspada. Ki Jaya Guntur sudah menunggunya, dan pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Hutan semakin pekat, udara kian berat seolah menekan dada Ustaz Ujang. Cahaya bulan hanya mampu menembus sedikit di antara dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak sendiri. Langkahnya mantap, tetapi hatinya tetap waspada. Ia tahu, semakin dalam ia masuk, semakin besar bahaya yang mengintai. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara lonceng berdentang, nyaring dan memekakkan telinga. Seiring dengan itu, kabut hitam tebal mulai menyelimuti hutan. Bau anyir bercampur belerang menyengat hidungnya. Ki Jaya Guntur sudah menyiapkan penyambutan, gumamnya pelan. Ia meraih tasbih dan mulai melantunkan ayat suci. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sosok-sosok mengerikan. Makhluk bertubuh manusia namun berkepala hewan, dengan mata kosong dan tubuh membusuk. Mereka berjalan terseok-seok, mengeluarkan suara geraman lirih. Salah satu dari mereka, yang berkepala kerbau, mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Ustaz Ujang. Pergilah, atau kau akan binasa, suaranya serak, seperti berasal dari dalam sumur dalam. Namun, Ustaz Ujang tidak bergeming. Ia melangkah maju dan mengangkat tangannya. Kalian bukan makhluk yang seharusnya berada di sini. Aku tidak takut pada kalian. Suaranya lantang, dan dengan satu bacaan ayat kursi, cahaya terang memancar dari tubuhnya. Para makhluk itu meraung, tubuh mereka perlahan mencair seperti lilin terkena api. Dari dalam kabut, terdengar suara tepukan tangan. Impresif, Ki Jaya Guntur akhirnya menampakkan diri.
Ia berdiri di atas batu besar, berjubah hitam dengan mata penuh kebencian. Kau terus saja mengganggu urusanku, Ujang. Kau pikir dengan doa-doamu itu, kau bisa mengalahkanku? Ustaz Ujang menatapnya tajam. Aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk mengakhiri semua ini, katanya mantap. Ki Jaya Guntur tertawa keras. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Dengan satu ayunan tangannya, tanah di sekitar mulai bergetar. Akar-akar pohon menjulur seperti ular yang siap menerkam. Dari kegelapan, muncul bayangan raksasa dengan mata merah menyala. Ustaz Ujang mengeratkan genggaman pada tasbihnya. Ia tahu, pertempuran sejati baru saja dimulai. Angin bertiup kencang, membawa suara lolongan menyeramkan dari kegelapan. Ustaz Ujang berdiri tegap, matanya tak lepas dari Ki Jaya Guntur yang kini mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bayangan raksasa bermata merah yang baru saja dipanggilnya menggeram. Tubuhnya sebesar pohon beringin dengan tangan berotot dan kuku panjang seperti belati. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, akar-akar di sekitarnya melilit seperti ular lapar. Ki Jaya Guntur menyeringai, "Ini adalah penjagaku, Ujang. Kau tak akan bisa mengalahkannya." Dengan sekali hentakan, bayangan raksasa itu mengayunkan tangannya, hendak menghantam Ustaz Ujang dengan kekuatan dahsyat. Namun, Ustaz Ujang tetap tenang. Ia meraih tasbihnya, lalu menancapkannya ke tanah sambil melantunkan ayat suci dengan suara menggelegar. Seketika, dari dalam bumi muncul cahaya putih yang membentuk perisai besar, menahan serangan raksasa itu. Benturan dahsyat terjadi, angin kencang berputar liar, tetapi perisai itu tetap kokoh. Ki Jaya Guntur menggeram marah. "Kau hanya menunda ajalmu, Ujang." Ia merapal mantra lain, dan dari dalam tanah muncul ratusan tangan hitam yang bergerak seperti tentakel, mencoba meraih tubuh Ustaz Ujang. Tapi Ustaz Ujang tak tinggal diam. Dengan bacaan Asmaul Husna, cahaya suci keluar dari tubuhnya, membakar tangan-tangan hitam itu hingga menguap menjadi asap. Melihat serangannya gagal, Ki Jaya Guntur semakin murka. Ia mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba langit berubah hitam. Petir menyambar di kejauhan, udara menjadi panas. Dari balik tubuhnya, muncul sosok-sosok hitam lain, lebih besar, lebih menyeramkan. Mata mereka merah menyala, mengerang dengan suara yang bisa membuat siapapun gemetar ketakutan. Namun, Ustaz Ujang tidak gentar. Ia meraih surbannya, lalu mengikatnya lebih kuat di kepala. "Jika ini yang kau pilih, maka aku akan mengakhirinya sekarang." Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya ke langit, memanggil kekuatan ilahi. Seketika, petir putih menyambar tepat di depannya, membentuk cahaya menyilaukan. Cahaya itu kemudian membentuk pedang yang bercahaya keemasan di genggaman Ustaz Ujang. Ia menatap Ki Jaya Guntur dengan tajam. "Hari ini, kezalimanmu akan berakhir," katanya lantang. Ki Jaya Guntur menatap pedang itu dengan ketakutan, untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan keraguan. Pertempuran belum usai, tapi Ustaz Ujang tahu, kemenangan sudah semakin dekat. Ki Jaya Guntur mundur selangkah, matanya membelalak melihat pedang cahaya yang kini digenggam Ustaz Ujang. Cahaya suci itu berdenyut-denyut, mengeluarkan kilatan emas yang membuat makhluk-makhluk bayangan di sekitarnya merintih kesakitan. Tidak mungkin, pedang itu hanya bisa dipanggil oleh orang yang benar-benar suci. Desis Ki Jaya Guntur, suaranya dipenuhi ketakutan. Namun, rasa takut itu segera berubah menjadi amarah. Dengan geraman keras, ia merentangkan kedua tangannya ke langit. "Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatan asliku." Seketika, langit yang tadinya hitam berubah menjadi merah darah. Angin bertiup kencang, dan dari dalam tanah muncul pusaran api besar. Dari pusaran itu, muncul sesosok makhluk raksasa bertanduk dengan mata berkilat hitam pekat. "Hahaha, inilah kekuatan sejati yang kau hadapi, Ujang," teriak Ki Jaya Guntur. Makhluk itu mengaum, mengangkat tangannya yang sebesar pohon dan menghantam tanah. Tanah retak, menciptakan jurang besar yang hampir menelan Ustaz Ujang. Namun, Ustaz Ujang tetap berdiri tegap. Ia menggenggam pedang cahayanya lebih erat dan mulai melafalkan ayat suci dengan suara lantang. Semakin ia membaca, semakin terang cahaya dari pedangnya, sampai akhirnya meledak dalam kilatan suci yang menyapu seluruh area. Makhluk bertanduk itu meraung kesakitan, tubuhnya mulai mengelupas seperti terbakar api dari dalam. Ki Jaya Guntur menyeringai marah. "Kau tidak akan menang, Ujang." Dengan sisa tenaganya, ia menyalurkan seluruh ilmu hitamnya ke dalam makhluk tersebut. Seketika,
Tubuh makhluk itu membesar, otot-ototnya menggembung, dan ia melompat tinggi, siap menghantam Ustaz Ujang dengan kekuatan yang bisa menghancurkan bukit sekalipun. Ustaz Ujang tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia menarik napas dalam, lalu menghunus pedang cahaya ke depan. Allahu Akbar, teriaknya, lalu ia melompat ke udara, menerjang langsung ke arah makhluk raksasa itu. Saat dua kekuatan itu bertemu, kilatan cahaya menyelimuti langit, menerangi seluruh hutan seperti siang hari. Terdengar jeritan panjang, Ki Jaya Guntur menatap dengan mata membelalak, melihat makhluk andalannya terbelah dua oleh cahaya suci. Tubuh raksasa itu meledak menjadi abu, meninggalkan pusaran energi yang menyapu hutan, membuat pepohonan kembali hijau dan langit kembali jernih. Ki Jaya Guntur jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Tidak mungkin. Gumamnya, ia menatap Ustaz Ujang, yang kini berdiri tegap dengan pedang cahaya yang perlahan menghilang. Semua ilmu hitammu telah musnah, Ki Jaya. Kembalilah ke jalan yang benar, sebelum ajal menjemputmu, ujar Ustaz Ujang dengan suara penuh wibawa. Namun, Ki Jaya Guntur hanya tertawa getir. Aku, sudah terlalu jauh dalam kegelapan, tidak ada jalan kembali, tubuhnya mulai menghitam, perlahan membusuk dan mengelupas seperti debu yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, ia lenyap, meninggalkan hanya jubah hitamnya yang tergeletak di tanah. Hening, hutan yang tadinya penuh dengan teror kini terasa damai. Ustaz Ujang menghela napas panjang. Pertempuran telah usai, dan kegelapan yang selama ini mengancam desa akhirnya sirna. Namun, ia tahu, masih ada banyak kejahatan lain di luar sana yang menunggu untuk dihancurkan. Dan tugasnya sebagai penjaga kebenaran belum selesai. Pagi menjelang, cahaya matahari perlahan menembus dedaunan hutan yang sebelumnya diselimuti kegelapan. Ustaz Ujang berdiri di tengah reruntuhan pertempuran, sorbannya berlumuran debu, jubahnya sedikit robek, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Hutan yang tadinya penuh dengan bisikan gaib kini terasa sunyi dan damai. Burung-burung kembali bernyanyi, seolah merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Di bawah kakinya, hanya tersisa jubah hitam Ki Jaya Guntur yang terbakar separuh. Tak ada jejak tubuhnya, hanya abu yang terbawa angin. Sungguh, inilah akhir dari orang yang mengabdi pada kegelapan, gumam Ustaz Ujang lirih. Ia berlutut, menyentuh tanah yang masih terasa panas bekas pertempuran, lalu membisikkan doa agar tempat ini kembali bersih dari segala kesesatan. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan, warga desa mulai berdatangan. Pak Karim, yang sejak awal mencemaskan Ustaz Ujang, berlari paling depan dengan wajah penuh harap. Ustaz, apakah semuanya sudah berakhir? Tanyanya dengan suara gemetar. Ustaz Ujang mengangguk. Insya Allah, tak ada lagi kekuatan hitam yang mengancam desa ini. Ki Jaya Guntur telah musnah bersama kesombongannya. Ucapannya disambut sorak-sorai penuh haru. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya bisa bernapas lega. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seorang wanita tua maju ke depan dengan mata berkaca-kaca. Tapi, bagaimana dengan orang-orang yang telah dikutuk oleh Ki Jaya Guntur? Banyak warga yang tubuhnya melemah, ada yang kehilangan akal, dan beberapa bahkan belum sadar sejak malam penuh teror itu. Suaranya lirih, penuh kesedihan. Ustaz Ujang menarik napas panjang. Ia sadar, meski sumber kejahatan telah lenyap, dampaknya masih menyisakan luka mendalam bagi warga. Ia melangkah menuju pusat desa, tempat beberapa orang yang terkena kutukan terbaring lemah. Ada yang tubuhnya penuh dengan luka hitam, ada yang matanya kosong seolah jiwanya telah dicabut setengah, dan ada yang merintih tanpa henti seperti dihantui sesuatu. Dengan penuh ketulusan, Ustaz Ujang menempelkan tangannya ke kepala salah satu korban dan mulai melantunkan doa. Ayat-ayat suci mengalir dari bibirnya, meresap ke dalam tubuh orang yang terkena sihir. Perlahan, tubuh mereka yang semula lemah mulai menggeliat, mata mereka yang kosong mulai kembali bercahaya. Satu persatu, orang-orang yang terkena kutukan mulai pulih, seolah beban yang mengikat mereka telah dilepaskan. Warga desa terisak haru, beberapa jatuh bersujud, berterima kasih kepada Allah atas pertolongannya. Pak Karim tak kuasa menahan air matanya. Allah telah mengutusmu untuk menyelamatkan kami, Ustaz, kami tidak tahu bagaimana membalas jasamu. Ustaz Ujang tersenyum, menepuk bahu Pak Karim dengan lembut. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Allah. Aku hanyalah perantara. Kalian cukup menjaga desa ini agar tidak kembali jatuh dalam kesesatan. Perbanyak ibadah,
jauhi perbuatan syirik, dan jangan biarkan kegelapan menguasai hati kalian. Hari itu, desa kecil yang dulu diselimuti ketakutan akhirnya kembali terang. Tapi Ustaz Ujang tahu, tugasnya belum selesai. Masih banyak tempat yang membutuhkan cahaya kebenaran, dan perjalanan dakwahnya masih panjang. Dengan langkah mantap, ia bersiap untuk kembali melanjutkan misinya, meninggalkan Banyuwangi yang kini terbebas dari bayangan kelam. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit Banyuwangi dengan semburat jingga. Warga desa masih berkumpul di halaman masjid, mengiringi kepergian Ustaz Ujang dengan doa dan rasa syukur. Senyuman mereka lebar, tetapi di dalam hati Ustaz Ujang, ia merasakan sesuatu yang belum beres. Seolah ada bayangan yang masih mengintai di balik kemenangan ini. Saat ia melangkah menuju batas desa, angin berembus dingin, membawa bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh telinganya. "Ujang, kau pikir ini sudah berakhir?" Suara itu begitu akrab, bukan milik Ki Jaya Guntur, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih licik, lebih berbahaya. Ustaz Ujang berhenti sejenak, memejamkan mata dan membaca doa perlindungan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua terlatih-tatih menghampirinya. Pak Thohir, salah satu sesepuh desa, wajahnya penuh kecemasan. "Ustaz, sebelum kau pergi, ada sesuatu yang harus kau ketahui." Tangannya gemetar saat ia menunjuk ke arah bukit di kejauhan, tempat pertarungan melawan Ki Jaya Guntur terjadi. Beberapa pemuda yang pergi ke sana untuk memastikan segalanya telah berakhir, tidak kembali. Jantung Ustaz Ujang berdetak lebih cepat. "Seperti apa mereka menghilang?" tanyanya. Pak Thohir menelan ludah. "Kami menemukan pakaian mereka, bersih, tertata rapi di atas batu. Tapi tubuh mereka tidak ada. Seolah-olah, mereka menguap begitu saja." Ustaz Ujang menggenggam tasbihnya erat. "Ini bukan pertanda baik. Bawa aku ke sana," ucapnya tegas. Tanpa membuang waktu, mereka berjalan cepat menuju bukit. Langit semakin gelap, dan hawa dingin mulai terasa menusuk, meskipun seharusnya malam masih jauh. Saat mereka tiba, suasana begitu sunyi, bahkan suara burung pun tak terdengar. Ustaz Ujang merunduk, memeriksa pakaian yang ditinggalkan pemuda-pemuda itu. Ada sesuatu yang aneh, bau belerang yang samar, serta jejak hitam yang mengarah ke dalam hutan. Ia menyentuh tanah dan merasakan getaran halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Ia berdiri, matanya tajam menatap kegelapan di hadapannya. "Ini belum selesai," bisiknya. "Ki Jaya Guntur boleh saja musnah, tapi kekuatan yang lebih besar mungkin baru saja terbangun. Dan kali ini, ancaman itu datang dari sesuatu yang jauh lebih licik daripada sekadar manusia." Ustaz Ujang berdiri di tepi bukit, menatap jejak hitam yang berkelok menuju dalamnya hutan. Bau belerang semakin kuat, bercampur dengan hawa dingin yang tak wajar. Pak Thohir dan beberapa warga yang mengikutinya mulai mundur perlahan, ketakutan menyelimuti wajah mereka. "Ustaz, ini bukan lagi urusan manusia biasa," bisik Pak Thohir dengan suara gemetar. Ustaz Ujang mengangguk perlahan. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu hitam Ki Jaya Guntur sedang bersembunyi di balik peristiwa ini. Ia menggenggam tasbihnya erat, lalu melangkah maju dengan penuh keyakinan. "Siapapun yang bersembunyi di balik semua ini, aku datang bukan untuk takut," ujarnya lirih, tetapi tegas. Langkahnya membawa dirinya ke tengah hutan yang semakin pekat. Pepohonan di sekelilingnya tampak seperti bayangan kelam, bergerak-gerak seolah hidup. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan dari sela akar yang mencuat, muncul sebuah batu besar dengan ukiran kuno yang bersinar merah. Ustaz Ujang tersentak. Ini bukan sembarang batu, ini adalah gerbang alam gaib. Seketika, udara di sekelilingnya berubah. Dari dalam batu itu, perlahan muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup kain lusuh. Suaranya berat dan bergema. "Ujang Bustomi, kau telah mengusik keseimbangan. Apa yang kau lakukan terhadap Ki Jaya Guntur telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar." Ustaz Ujang menatap tajam. "Aku hanya menjalankan tugas. Ilmu hitam tak boleh dibiarkan merajalela." Sosok itu tertawa pelan, lalu melangkah maju. "Kau pikir hanya manusia seperti Ki Jaya Guntur yang bermain dengan kekuatan ini? Kau salah. Ada yang lebih besar, lebih tua, dan mereka telah terbangun karena ulahmu." Seketika, angin berhembus kencang, dedaunan berputar liar, dan dari dalam bayangan muncul tangan-tangan hitam yang berusaha meraih Ustaz Ujang. Namun, Ustaz Ujang tak tinggal diam. Dengan lantang ia melafalkan ayat kursi,
dan cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Tangan-tangan hitam itu berteriak kesakitan sebelum menguap seperti asap terbakar. Sosok berjubah hitam mundur perlahan. Menarik, kau lebih kuat dari yang kukira, gumamnya. Tapi ingat ini, Ujang, Ki Jaya Guntur hanyalah permulaan. Kau telah membuka perang yang lebih besar. Bersiaplah. Dalam sekejap, gerbang batu itu bergetar, lalu menghilang dalam ledakan cahaya merah yang membakar hutan di sekitarnya. Angin berhenti, malam kembali sunyi. Namun, dalam hati Ustaz Ujang, ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Musuh yang lebih besar menunggu di balik kegelapan, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Malam di Banyuwangi terasa lebih dingin dari biasanya. Langit yang seharusnya dipenuhi bintang kini tampak kelam, seolah ditelan oleh kegelapan. Ustaz Ujang berdiri di tepi bukit dengan napas teratur, mencoba memahami pesan terakhir dari sosok berjubah hitam. Ki Jaya Guntur hanyalah permulaan, kata-kata itu berulang kali terngiang di benaknya. Jika memang ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini, maka perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, tanah di bawahnya kembali bergetar, lebih kuat dari sebelumnya. Dari kejauhan, di tengah lembah yang gelap, muncul sinar merah membelah. Langit, angin bertiup kencang membawa bisikan yang mengerikan. Darahnya telah tertumpah. Sang raja akan kembali. Ustaz Ujang segera bersiap, sorbannya melambai tertiup angin, dan tangannya menggenggam tasbih dengan erat. Di tengah sinar merah itu, sesosok bayangan mulai muncul. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya berselimutkan jubah hitam dengan ukiran merah darah. Wajahnya tampak seperti tengkorak dengan mata menyala merah, penuh dengan aura kebencian. "Siapa kau?" tanya Ustaz Ujang dengan suara lantang. Sosok itu tertawa, suaranya bergema hingga membuat tanah di sekitarnya bergetar. "Aku adalah Raja Dirgantara, penguasa kegelapan yang telah lama tertidur. Kau telah menghancurkan Ki Jaya Guntur, tetapi dengan itu, kau juga telah membangunkanku." Matanya menatap Ustaz Ujang dengan kebencian yang mendalam. Ustaz Ujang tak gentar. Dengan mantap, ia mengangkat tangannya dan mulai melantunkan ayat suci. Cahaya putih mulai mengelilingi tubuhnya, menciptakan pelindung dari kegelapan yang berusaha menyelimutinya. Namun, Raja Dirgantara hanya tersenyum. Dengan satu kibasan tangannya, angin kencang menerpa tubuh Ustaz Ujang, hampir membuatnya terlempar. "Ilmu sucimu mungkin bisa mengalahkan para dukun rendahan," ujar Raja Dirgantara, "tapi aku adalah kegelapan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Doamu tak akan cukup untuk menghancurkanku." Ustaz Ujang menatapnya tajam. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan biasa. Jika Ki Jaya Guntur mengandalkan ilmu hitam, maka Raja Dirgantara adalah perwujudan dari kegelapan itu sendiri. Hanya ada satu cara untuk menghadapinya, keimanan yang mutlak dan kekuatan doa yang lebih besar dari sebelumnya. Malam itu, di tengah perbatasan alam nyata dan gaib, pertempuran terbesar akan segera dimulai. Dan Ustaz Ujang tahu, jika ia gagal, bukan hanya Banyuwangi yang akan jatuh dalam kegelapan, tetapi seluruh Nusantara. Langit di atas Banyuwangi berubah menjadi merah pekat, seperti menyerap segala cahaya yang ada. Tanah bergetar, pepohonan meranggas, dan udara dipenuhi aroma belerang yang menyengat. Di hadapan Ustaz Ujang, Raja Dirgantara berdiri dengan angkuhnya, matanya menyala merah menyeringai penuh kebencian. "Bersiaplah, Ujang Bustomi. Malam ini, kau akan menjadi saksi kehancuran cahaya." Namun, Ustaz Ujang tak gentar. Dengan penuh keyakinan, ia menegakkan tubuhnya, sorban putihnya berkibar tertiup angin kencang. Kedua tangannya menggenggam tasbih yang kini memancarkan cahaya lembut. "Aku tidak takut padamu, wahai makhluk kegelapan. Karena Allah lah yang lebih besar dari segala sesuatu." Dengan suara lantang, ia mulai melafalkan ayat kursi, dan seketika cahaya putih membuncah dari tubuhnya, menerangi tanah yang kelam. Raja Dirgantara menggeram, tangannya terangkat tinggi, dan dari dalam tanah, muncul makhluk-makhluk bayangan dengan mata kosong dan tubuh menghitam. Mereka melolong, bergerak cepat menuju Ustaz Ujang. Namun, sebelum mereka sempat menyentuhnya, cahaya dari doa Ustaz Ujang menghantam tubuh-tubuh itu, membakar mereka hingga menguap. Satu persatu makhluk kegelapan itu musnah dalam jeritan mengerikan. Melihat pasukannya hancur begitu mudah, Raja Dirgantara meraung marah. "Cukup, aku sendiri yang akan menghabisimu." Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya, melepaskan semburan api hitam yang menyala ke arah Ustaz Ujang. Namun, Ustaz Ujang tetap tenang,
mengangkat tangan kanannya sambil membaca surah Al-Falaq. Seketika, api hitam itu berhenti di udara dan berbalik menyerang pemiliknya. Api itu membakar jubah Raja Dirgantara, membuatnya menggeram kesakitan. Namun, ia belum menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat kedua tangannya tinggi ke langit, menciptakan pusaran kegelapan raksasa yang menyedot segala cahaya di sekitarnya. Udara menjadi berat, bumi bergetar. Hebat, aku adalah kegelapan yang tak bisa kau hancurkan. Jika aku harus musnah, maka aku akan menyeretmu bersamaku. Mendengar itu, Ustaz Ujang menatapnya dengan penuh keteguhan. Ia tahu ini adalah saat terakhir. Dengan suara yang menggetarkan langit, ia mengangkat kedua tangannya ke atas dan mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Sebuah cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhnya, menembus pusaran kegelapan Raja Dirgantara. Teriakan Raja Dirgantara menggema di seluruh penjuru Banyuwangi saat tubuhnya mulai retak, cahaya putih menembus setiap celah kegelapan dalam dirinya. Tidak, ini tidak mungkin. Jeritnya sebelum tubuhnya hancur menjadi abu, tersapu oleh angin yang tiba-tiba menjadi tenang. Hutan yang tadinya dipenuhi energi kelam kembali sunyi. Langit yang merah berubah kembali menjadi biru gelap, bintang-bintang mulai bermunculan. Ustaz Ujang terjatuh berlutut, kelelahan setelah pertarungan panjang. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa cahaya telah menang atas kegelapan. Dari kejauhan, warga desa yang menyaksikan dari balik bukit bersorak haru. Mereka berlari menghampiri Ustaz Ujang, mengelilinginya dengan wajah penuh rasa syukur. Pak Thohir berlutut di hadapannya, meneteskan air mata. Ustaz, engkau telah menyelamatkan kami semua. Ustaz Ujang tersenyum lemah. Bukan aku yang menyelamatkan, tapi Allah yang Maha Kuasa. Malam itu, desa Banyuwangi yang selama ini terancam kegelapan akhirnya kembali dalam ketenangan. Namun, di dalam hati Ustaz Ujang, ia sadar bahwa perjalanan dakwahnya belum berakhir. Masih banyak tempat yang membutuhkan cahaya kebenaran, dan ia akan terus berjalan, hingga cahaya Islam menerangi setiap sudut negeri.